Ya, kali ini kita kedatangan iPhone lawas yang masih banyak banget dicari di tahun 2024 ini. Untuk yang kita unboxing kali ini, versi second hand ya, tapi buat versi resmi baru juga udah murah juga sebenarnya. Cuman ya udah, kita buka dulu aja. Di dalamnya kita bisa langsung nemu unitnya. Ini dia si iPhone 11 yang udah bisa kalian baca juga dari judul. Buat gaya desainnya sendiri, ini salah satu iPhone terakhir yang masih pakai bahasa desain curve design ya buat body sampingnya sebelum kembali ke flat model sampai hari ini. Dan di sini kita udah dapat tempered glass juga yang matte ya. Ya lumayan lah, kalau second biasanya dapat aja bonusnya. Di dalamnya kita dapat ada SIM tray ejector, manual book, dan ada yang kurang ya. Kita di sini nggak dapat stiker Apple, jadi nggak bisa pamer di kendaraan kita. Terus dapat charger juga yang ini sih udah pasti KW ya, apalagi kepala 3 dan ya butuh adapter lagi, jadi ya kayaknya nggak bakalan saya pakai. Dapat earphone juga, jadi ya udah kita singkirin dulu aja. Anggap aja kalau beli second hand ya batangan. Jadi kita fokus aja dulu sama si unitnya aja. Dari bodi samping sih kita bisa lihat ini masih curve. Di bagian bawah ada speaker, microphone, dan juga charger yang masih lightning, belum type C kayak yang terbaru. Di bagian belakang juga ada gaya boba-bobaan ya. Di sisi sampingnya masih ada tombol silent, volume up and down, dan kita langsung aja nyalain HP-nya. Oh iya, meskipun si iPhone ini udah dirilis sejak 2019, tetapi orang masih banyak banget loh yang cari karena katanya masih value for money banget. Ya, ini dia tampilan dari iPhone 11 yang udah, ini kayaknya belum iOS terbaru, cuman pasti dapat update. Cuman ya gitu, kalau dapat atau belinya yang X-Inter gitu rada ragu ya, karena takut nanti pas update ada aja problemnya. Meski layarnya cuma 60Hz, tapi kalau sekilas sih dia enak-enak aja ya, nggak berasa patah-patah dan mulus-mulus aja. Karena mungkin emang stabil ya, jadi lebih smooth aja gitu. Cuman kita coba aja langsung ke setting aja. Di sini kita lihat bisa ada ya, kita bisa update iOS terbaru. Jadi ya nggak usah khawatir buat iPhone 11, dan kayaknya sih masih ke depan juga masih bakalan dapat. Dan jadi ya udah langsung aja kita cobain ke menu utamanya, karena si iPhone 11 ini salah satunya masih unggul di bagian kamera. Jadi kita buktiin aja apa iya sih. Ya, kalau dari kualitasnya sendiri sih iPhone 11 ini ya masih oke ya. Sebenarnya buat sehari-hari juga atau bahkan buat display produk ini masih oke sih. Oh ya, buat opsi perekamannya juga dia bisa 4K 60 fps. Bahkan di kamera depannya juga udah bisa 4K 60 fps. Ini killer banget sih, karena kalau nyari yang second ya, kita head to headin sama Android second di 4 jutaan. Kayaknya ini salah satu opsi terbaik sih. Kalau kalian bisa dapat unit baru sih, kayaknya nggak perlu worry ya. Cuman kalau belinya second hand terus lihat battery health-nya masih 100% atau mendekati 100, itu sih rada mencurigakan ya. Karena iPhone 11 ini tuh udah dirilis dari tahun 2019 kayaknya ya. Jadi kalau udah hampir 5 tahun loh ya, battery health-nya masih di atas 90% sih. Ya itu sih suntik-suntikan atau ya udah ganti baterai. Tapi kalau beruntung sih bisa aja ganti baterai di tempat yang resmi gitu atau yang terpercaya lah gitu ya. Terus juga dipegang juga dia masih enak gitu. Jadi nggak yang gede-gede banget kayak Android zaman sekarang 6,7 inci. Kalau si iPhone 11 ini masih 6,1 inci. Jadi enak banget. Bahkan sama si Redmi Note 8 aja yang ukurannya juga udah kecil sebenarnya, jadi kayak lebih kecil lagi gitu. Jadi buat pemakaian satu tangan sih harusnya lebih nyaman ya, atau bahkan buat masuk kantong itu lebih enak. Cuman si iPhone X ini tentunya punya beberapa catatan ya kalau kalian mau meminangnya di tahun 2024 ini. Bagian pertama yang paling pasti adalah dia belum support jaringan 5G ready. Jadi kalau kalian bahkan di di Android 1 jutaan bisa dapat 5G, di sini 4 jutaan second atau baru 6 jutaan kalian belum bisa dapat jaringan 5G ready gitu ya.
Dan juga dari sisi desain ya, kesampingkan bezel yang di layarnya yang masih rada lebih tebal dari versi terbarunya. Tapi dari sisi desain di ini ya, curve-nya ya, body sampingnya dia belum flat kayak iPhone terbaru. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Terus juga layarnya masih 60 Hz. Cuman saya bingung ya, ini mau jadi kekurangan atau enggak. Karena jujur scroll tadi ya, lancar-lancar aja gitu. Jadi kayak semut-semut aja, jadi kayak nggak ada masalah. Jadi kalau yang ini sih kalian bisa nilai aja sendiri. Terus juga yang terakhir, belum Type C ya, nggak kayak iPhone terbaru yang bisa minjem charger dari device lain, mungkin kalian punya. Dan di samping itu juga perihal charger, dia nggak ada spesialnya karena kalau kita lihat di Android udah bisa 67 watt atau bahkan kayak si iQOO Z7 bisa 120 watt. Jadi ya dari segi charging dia ya aja gitu, jadi kayak nggak ada spesialnya. Cuman kalau untuk urusan chipset, ini sih senggol bacok nih bos. Ini gila sih, ini prosesor masih oke banget. Cuman buat review lengkapnya kalian bisa tungguin aja, karena gak akan lama-lama lagi. Kita bakalan langsung aja cobain, karena saya pengennya nyobain ini dulu baru ke Redmi sama Itel yang kemarin baru kita unboxing. Ya, jadi kalian tungguin aja di channel ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah cukup worth it buat meminang si iPhone 11 ini di tahun 2024? Atau menurut kalian, mending bang, mending Android, atau nambah dikit lagi bang iPhone 12? Ya, itu semua ada di preferensi kalian. Yang penting jangan lupa subscribe.